Ini menarik Pak, jadi terkait dengan virus ini ya. Jadi memang saya contohkan saja. Jadi memang virus ini tidak hanya menyerang pada salah satu komoditi saja atau crop saja. Saya contohkan TY LCV ya, tomato yellow leaf curl, itu yang menyebabkan keriting pada tanaman tomat, virus kuning keriting itu. Itu memang inang utamanya tomat. Tetapi juga dia mampu untuk menyerang. Apa bisa kita simpulkan menurut Pak Janwar itu selain itu tadi yang sudah dijelaskan itu tingkat keberhasilan itu juga ada faktor-faktor tentunya yang menghambat Pak, ya, yang menghalangi sehingga nanti penurunan produksi bahkan bisa gagal total. Apa menurut Pak Janwar itu kalau pemilihan varietas dari pertama mau menggunakan para petani itu juga harus diwaspadai juga Pak atau gimana Pak? Halo sahabat visi, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis, tentunya dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat visi, siapa sih yang nggak kenal tomat? Ya, semua orang pasti sudah tahulah. Salah satu varietas yang menjadi andalan para petani di Indonesia. Dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang salah satu komoditas penting tersebut. Kita akan membahasnya secara mendalam, mengulas lebih dalam tentang dunia pertomatan. Bagaimana dinamikanya dan perkembangannya di Indonesia, apa saja tantangan yang dihadapi oleh para petani tomat saat ini. Telah hadir di sini bersama kita Bapak Janwar Eka Saputra, SP MAGR, yang merupakan salah satu pemulia tanaman tomat dari PT BISI International Tbk. Kita akan bahas lebih mendalam dengan beliau. Langsung kita sapa yuk. Pak Janwar, aduh. Sehat, Pak. Akhirnya ketemu juga Pak. Iya Pak. Apa kabar ini Pak? Baik. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Selamat datang di Iya. Palembang. Dingin Waduh, Pak ya? Iya Pak. Saya begitu datang, udara sudah menyambut dengan enaknya. Alhamdulillah. Lain dengan di tempat saya Pak, panas sekali. Ya walaupun katanya musim hujan sih, tapi kalau nggak ada hujan ya panas Tetap juga. panas juga, Ya. iya. Kalau di Lembang ini pada khususnya, ini kan masuk ke apa ya, Kabupaten Bandung Barat. ya, Ya, kalau nggak salah ini. Memang rata-rata Pak Janwar ini, Gimana? saya panggil Pak Janwar aja ya. Monggo. Wah, Bebas. soalnya namanya panjang dan bagus Pak. Janwar Eka Saputra, memang anak nomor 1 ya Pak ya? Iya betul Pak. Lahir di bulan Januari. Iya Oh, betul. Kok tahu Pak? Nah itu Janwar. Oh iya. Hanya menebak saja. Oh iya. Nah gini, ngobrol-ngobrol Pak Janwar. Baik, siap. Nah, saya kan memang sengaja mau ketemu Pak Janwar. Iya. Pengen apa ya, menimba banyak ilmu. Insyaallah. Terutama dunia pertomatan Pak. Siap. Nah ini Pak Janwar ini kan sebagai salah satu ahlinya ahli nih ya. Masih belajar Pak. Saya yang banyak belajar. Barangkali nanti apa ya, ilmunya bisa ditularkan ke sahabat BISI dimanapun berada. Amin. Ya. Terutamanya itu para petani hortikultura, terutama lagi di tomat. Ya. Karena tomat kita tahu lah Pak ya, banyak macamnya, varietasnya juga banyak. Kemudian tuh petani itu kalau menanam kadang-kadang kan bingung juga. Betul. Mana sih yang benar, mana sih alah. Betul. Pada saat ini yang pengen saya ketahui juga secara pribadi, secara umum itu pertomatan yang bagus bagaimana menyikapi tren-tren yang terjadi sekarang Pak. Terutama dikaitkan dengan kondisi cuaca musim dan sebagainya. Namun sebelum itu gini Pak, yang saya pengen tahu dulu itu perkembangan dunia pertomatan secara umum Pak Janwar. Ini menurut penjenengan yang memang sudah paham mendalami masalah tomat ini. Itu kondisi secara umum itu tantangan yang dihadapi para petani
tomat secara umum itu apa saja sih Pak? Iya, jadi kalau kita lihat ya, jadi kalau secara umum perkembangan tomat, artinya perkembangan ini terkait dengan seberapa besar sih sebenarnya produksi tomat di Indonesia. Iya. Kalau kita coba mengutip data dari Badan Pusat Statistik, Pak, jadi saya lihat itu di 1 dekade terakhir nih, 10 tahun terakhir dari 2012 sampai 2022 ini, trennya itu fluktuasi cenderung meningkat. Artinya naik. setiap tahun itu terus naik begitu. Tidak hanya dari sisi produksi yang dihasilkan, tetapi luasan lahannya juga. Area penanaman. Area penanaman. Nah, itu di tahun 2022 kemarin itu tertinggi dari 1 dekade itu. Jadi 1,12 juta ton produksi yang dihasilkan di Indonesia 1 tahun. 1 tahun. Itu tahun. Dengan luasan kurang lebih sekitar 69.369 hektar. Luasan tanamannya. Iya. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu ada kenaikan 0,21% dibandingkan dengan tahun 2021, di mana luasannya hanya 59.041 hektar. Kalau kita coba konversi dari luasan tadi ya, itu di 2022 dengan luasan 69.000 sekian, itu ada serapan benih 3,9 ton. Ini menarik buat sebuah bisnis di pertomatan. Kemudian di tahun 2021 kalau kita coba konversi dari luasan tadi itu 3,5 ton. Artinya dalam 1 tahun itu ada kenaikan sekitar 300 kilo benih, Pak. Benih ya. Berarti trennya itu naik ya, Pak. Naik, betul. Berarti Pak, secara tidak langsung boleh dikatakan gini ya, Pak Janwar. Jadi tren untuk peminat tomat itu semakin banyak. betul. Kemungkinan ada hubungannya dengan minat konsumen juga, Pak. Betul, Pak. Jadi diperlukan juga hasil produksinya semakin tinggi, Betul. luasan tanamannya juga semakin luas. Betul. Jadi sehingga kebutuhan benih kan semakin meningkat gitu, Pak. Itu aja tadi yang Pak Janwar infokan kan Iya. 2023 dibandingkan 2022 setahun yang lalu kan? 2021, iya. Berarti kan mundur 2 tahun aja. Iya. Kalau dengan 5 atau 10 tahun yang lalu, Pak, trennya Tetap naik, Pak. Itu ada penurunan di tahun 2013-14 begitu ya. itu sebabnya apa? Ada penurunan? Banyak sih, Pak. Mungkin peralihan proses perubahan iklim itu mungkin ya. betul. Global warming begitu ya. Jadi memang di 10 tahun terakhir sama mungkin 15-20 memang berbeda begitu kondisi iklim begitu ya yang ada di Indonesia. Mungkin itu yang menjadi salah satu penyebab dibanding mungkin juga ada faktor-faktor varietas di mana varietas tidak sanggup untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut sehingga ada tren menurun. Nah, kemudian tidak mampu berkompetisi ya istilahnya. betul beradaptasi dengan baik. Oke. Mungkin Jadi seperti itu. kalau yang sekarang itu kan kebanyakan para petani tomat ini kan sudah menggunakan varietas yang hibrida kan, Pak ya. Betul. Apa kemungkinan tadi yang Bapak bilang tadi di 2013-14 itu kemungkinan belum banyak menggunakan varietas-varietas yang hibrida atau ada cuma varietasnya ya begitulah. Betul, Pak. Betul. Jadi memang di tahun tersebut gitu ya. Kebetulan memang saya berkecimpung di tomat itu dari tahun 2006. Lama juga ya, Pak ya. Jadi saya mulai berkecimpung atau turun nyemplung lah Iya. bahasanya. Nyemplung di pertomatan itu dari 2000. Bergelut. Begitu. Iya. Jadi Ya, memang cukup pada lama, saat itu tidak banyak varietas, Pak. Tidak oke, banyak. oke. Kemudian juga memang varietas pada saat itu lebih cenderung ke sisi yield. Oh, yieldnya Ke sisi saja. produksinya. Kalau kita coba runut di ketahanan penyakit itu relatif biasa saja. Sehingga ketika ada global warming betul. stres tanaman. Betul. Sehingga ya itu tadi kemungkinan besar dari situ terjadi penurunan hasil yang berdampak terhadap penurunan produksi tadi. Menarik Pak Janwar. Jadi dari informasi itu tadi itu berarti di tahun setelah itu semakin ada peningkatan penanaman, kemudian penjualan benih tomat itu naik, Betul, Pak. kebutuhan di pasar juga meningkat. Itu berarti sudah mulai beradaptasi ke varietas-varietas hibrida yang tanda kutip semakin tahan terhadap keamanan lingkungan, serangan OPT dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang masih berhubungan dengan itu Pak Janwar, saya itu semakin penasaran nih. Siap. Namanya Pak Kumis itu jago kepo. Di mana kepo hal-hal yang baik bagus. Ya, kepo yang tentunya untuk meningkatkan pengetahuan kita Ya, Pak, terutama di dunia pertanian. Siap. Nah,
Saya juga banyak belajar dari narasumber yang lain itu juga sebagai pengetahuan saya. Nah, kembali ke ini tren, Pak. Saya kalau dihubungkan dengan OPT sekarang, Pak. Terutama virus. Nah, yang saya tanyakan itu apakah virus yang menyerang tomat itu sama dengan yang menyerang hortikultura yang lain atau ada perbedaan? Kalau ada, bagaimana? Mungkin bisa diceritakan, Pak Janwar. Ini menarik, Pak, terkait dengan virus ini ya. Jadi memang saya contohkan saja. Jadi memang virus ini tidak hanya menyerang pada salah satu komoditi saja atau crop saja. Saya contohkan TY-LCV ya, tomato yellow leaf curl, itu yang menyebabkan keriting pada tanaman tomat, virus kuning keriting itu. Itu memang inang utamanya tomat. Tetapi juga dia mampu untuk menyerang ke crop yang lain. Ya, cabai dia nyerang, Pak. Kemudian terong dia nyerang. Bahkan sampai buncis pun dia serang untuk walaupun asalnya dari tomat. Inangnya ya. Inang utamanya untuk serangan virus ini. Kemudian seperti halnya lagi apa itu tobacco mosaic virus TMV. TMV juga begitu. Jadi tidak hanya pada tomat juga, tetapi juga pada cabai, pada timun, bahkan selada itu nyerang, Pak. Nah, jadi ini memang luar biasa virus ini, apalagi dengan apa namanya perubahan iklim ini, di mana strain virus semakin meningkat ya, karena memang pada dasarnya makhluk hidup, Pak. Harus bertahan sehingga muncul koevolusi bahasanya begitu ya. Jadi ya memang ini hukum alam, ketika ada varietas yang tahan, dia mempertahankan diri untuk terus survive kan. Begitu. Ini hukum alam yang harus dapat makan kan. Harus dapat makan. Kalau enggak mati ya. Gimana caranya? Gimana caranya? Dia kebal, saya harus cari yang kebal lagi ya. Tidak ada tomat, yang lain diambil. Ya, betul. Oke. Gitu, berarti secara umum itu memang tomat ini lebih virusnya yang walaupun inangnya dari tomat itu bisa menyerang ke crop-crop yang lain juga. Jadi genus Begomovirus itu kalau kita coba buka informasi begitu ya, itu lebih dari 200 spesies yang menyerang pada tanaman tidak hanya tomat begitu, hortikultura apalagi begitu. Yang paling rentan memang hortikultura dibandingkan komoditi tahunan lah seperti itu ya. Tanaman pangan. Ya. Kemungkinan Pak, kalau kita makan itu dapat lauk yang enak, empuk enak kan gitu, dibanding dengan yang tanaman pangan keras gitu kan, agak nggak kurang gizi gimana kan ya. Ya, kembali ke ini tadi Pak, ke virus tadi. Apakah juga berpengaruh terhadap kegagalan? Iya, betul Pak. Alasannya gimana Pak? Jadi gini, kalau virus keriting itu kalau sudah menyerang tanaman tomat, dia tidak bisa lagi untuk tumbuh. Sudah dikendalikan bahasanya begitu ya. Jadi kerdil saja sudah kerdil gitu ya, sudah tidak bisa produksi sehingga kehilangan hasil bisa sampai 100%. Yang saya baca ya berbagai macam jurnal penelitian dan lain sebagainya. Itu seluruh dunia, Pak. Jadi memang luar biasa untuk virus keriting ini ya. Tomat TY-LCV ini dari memang virus yang paling tinggi itu kan di Begomovirus, genus Begomovirus. Ini luar biasa. Lebih dari 200 spesies yang menyerang begitu. Coba banyak sekali ya kan. Berarti kalau spesies yang satu atau yang lain nggak bisa, mana spesies yang bisa kan gitu ya. Istilahnya dia mengerahkan segala cara supaya biar komunitasnya itu bisa survive itu tadi ya. Iya, betul. Kamu mati, cari yang kuat lagi untuk nyerang kan gitu. Yang penting ini secara komunitas kehidupannya tetap berlangsung. Mana ada bisa makanan yang dimakan gitu ya Pak. Betul. Dan ya. Saya dengar gini Pak Janwar, bener apa enggak nanti minta bisa dijelaskan di lapangan atau di pasar, sering saya jumpai ya istilah-istilah Pak Janwar itu ada tomat katanya macam-macam, adanya butuh tomat sayur tomat buah, tomat cherry. Setahu saya kan ya tomat kan gitu. Semakan ya. Makan gitu aja. Buat sayur apa gitu. Dulek, sambal, tomat. Iya, paham. Kok ternyata ada istilahnya? Apa memang benar begitu? Itu bedanya apa sih? Istilah-istilah itu Pak Janwar. Menarik Pak. Jadi gini, kalau kita berbicara tomat, ada dua hal yang harus difahami. Pertama adalah jenis tanaman tomatnya itu sendiri. Kedua tipe pertumbuhan. Nah ini berhubungan begitu. Nah, kalau kita berbicara jenis tanaman tomat, itu ada dua Pak. Tomat fresh market sama tomat processing. Nah, bedanya apa nih? Ya, bisa dijelaskan ini ya. Bisa. Satu persatu nih. Ya, mau ketemu ini. Siap. Ya, mau ketemu ahli ya ahli. Makanya
biar saya pinter Pak. Seperti Alhamdulillah. Bapak ini. Saya masih belajar. Iya. So, lagi-lagi satu persatu Siap. Pak. Ya. Kalau kita berbicara tomat fresh market, Nah. itu memang tomat yang secara khusus dia langsung konsumsi, Pak. Oh iya iya. Ya, jadi Bisa tidak diolah. dikonsumsi. Oh So, iya. seperti oke. apa tomat cherry? Kan nggak mungkin cherry diulek di dapur Iya, ya iya, kan? oke, Itu oke. langsung disajikan di piring, disajikan di atas meja makan, langsung dimakan. Nah itu fresh market. Memang dikhususkan untuk itu. Konsumsi segar. Konsumsi, ya, Ya, oke. Kemudian ada tomat table, beef tomato yang gepeng. Nah itu kan kalau kita beli burger ada slice tomat. Betul, nah ada itulah slice-nya. burger. Jadi tidak dipakai untuk buat jus dan lain sebagainya, ulekan sambal di rumah. Khususan ini ya. Khususon. Khususon. Nah, makanya terkadang saya bingung ketika beli burger, tapi slice tomatnya tomat processing yang Nah, kecil-kecil. Nah ini kan menyalahi aturan. Kontraknya begitu. Cari irit Pak. Bukan cari irit. Begitu. Karena memang pasarnya itu di Indonesia itu sangat kecil, Pak. Oh. Jadi di luar negeri, di Eropa, Cina itu memang banyaknya beef tomato. Nah, yang kalau buat di slice-slice. Indonesia, makanya nanti saya jelaskan yang kedua, tomat processing. Nah, inilah yang banyak ditanam di petani Indonesia. Tomat processing iya, yang iya, kedua. iya, Nah, iya. tomat processing ini kan kalau kita coba arti katanya processing aja pengolahan. Ya betul betul. Nah, berarti tomat ini ada diolah. Perlu diolah kan Perlu ya? diolah. Tidak bisa untuk- langsung dikonsumsi. Bisa langsung dikonsumsi. Bisa. Tetapi pada prakteknya itu banyak dimanfaatkan untuk satu, saus tomat, Betul, saus ya. pasta, kosmetik. Ya, Oh, kosmetik bisa iya, juga, Pak? kosmetik dari tomat, Pak. Kemudian yang paling biasa adalah jus tomat. Nah, ini menggunakan tomat-tomat processing, Pak. Nah, di dalam tomat processing inilah muncul ada dua kategori yang tadi Bapak sampaikan. Ada tomat sayur, ada tomat buah. Itu masuknya ke jenis tomat processing. Yang berarti sayur sama buah itu masuknya ke Tomat processing. processing. Kalau yang istilahnya kayak cherry semacam mata itu berarti Fresh yang market. fresh market. Tapi nggak salah juga ya Pak, ada istilah seperti itu ya. Tidak, memang begitu. Saya itu penasaran Pak Janwar. Jadi memang Apa ini kok? Memang itu kan tomat buat sayur kan? betul. Ya. Kadang-kadang gini. Ya. eh, Tapi saya belum menjelaskan yang kedua nih. Iya sebentar Pak. Oh, oke, Ini siap. nyangkut itu dulu biar clear sekalian. Benar kalau Pak Janwar bilang tadi untuk apa Konsumsi langsung. untuk Kosmetik. kosmetik itu benar juga. Kadang-kadang ada saran juga untuk meredamkan Masker, apa. Pak. Nah, Ada selain betul. timun tuh slice tomat ditempel di Betul, muka betul, ibu-ibu. betul. Iya, saya sering lihat itu. Nah, itulah begitu. Saya Jadi pikir ada itu khasiat. fungsinya apa? Ternyata setelah Pak Jarwo jelaskan, oh memang ada ada urutannya memang betul. Pak. Itu bukan asal-asal nempel. Betul. Tomat itu kan mengandung likopin, Pak. Radikal bebas. Berarti untuk Nah, itu. menetralkan. Untuk mungkin biar tuanya tidak semakin cepat. Ya, gitu ya, biar fresh gitu ya. Biar stres. Biar muda kayak saya terus gitu ya. Seperti Tua itu. umurnya boleh kan. Iya. gitu. Kemudian tadi Pak, lanjutannya gimana? Oke, Gimana? jadi setelah kita paham jenis tanaman tomat yang tadi kita dua klasifikasi tipe pertumbuhan, Pak. Oh, pertumbuhan. Nah, pertumbuhan tomat ini ada 3. Deter, indeterminate, indeterminate sama semi determinate. Artinya? Nah, bedanya apa? Determinate ini adalah tipe pertumbuhan yang terbatas. Bahasanya seperti itu. Kenapa dikatakan terbatas? Karena pertumbuhannya itu nanti dia akan berakhir. Ya, berakhir dengan bunga atau buah di sekian banyak tandan. Jadi dalam satu batang itu nanti sekitar 3 sampai 5 dia berhenti. Sudah tidak ada tunas lagi. Tunasnya hanya sebatas itu saja. Nah, pertumbuhannya terhenti, makanya dikatakan sebagai pertumbuhan terbatas. Nah, kemudian buahnya dari mana? Itu dari cabang. Jadi kan kalau ada Yang keluar cabang ya. Nah, yang di samping itu lateral, nah itu nanti muncul lagi batang, tumbuh lagi seperti itu, karena nanti muncul lagi lateral, terus tumbuh seperti itu. Semakin bercabang. Semakin bercabang Berarti semakin. buahnya dari situ ya Pak? Buahnya dari situ, begitu. Itu Itu yang yang harus pertama. dipahami. Yang pertama ya? Determinate Oke, oke. determinate. Ya. Kemudian selain itu pertumbuhan terbatas umurnya relatif cepat. Umur sekitar 60-an sudah bisa dipanen. Panen ya. Itu determinate. Nah, berbicara determinate berarti ini tanaman yang memang tipe pertumbuhannya dikhususkan nih, khususan untuk dataran rendah. Rendah saja. Rendah saja begitu. Tetapi bisa nggak ke atas? Bisa. Tetapi secara spesifik memang dia bisa ditanam. Ketika mau dialihkan ke ketinggian yang lebih tinggi lagi, tidak ada masalah. Itu tipe pertama, determinate. Ya, determinate ya. Nah, kemudian yang kedua indeterminate. Nah, ini tidak terbatas. Tidak terbatas tuh jadi dia terus tumbuh
muncul tunas terus. Batangnya ya? Iya, batangnya. Tunas-tunasnya muncul terus begitu ya? Tidak terhenti. Makanya kenapa di tomat indeterminate ini ada istilahnya topping. Oh, dipangkas ya Pak? Ya, jadi pucuknya dipotong. Beda dengan dater tadi. Ya. Kalau dater itu dibiarkan saja. Tanpa topping pun berhenti sendiri ya? Ya, tinggal pengikatan-pengikatan saja. Nah, ini yang harus dipahami Pak. Betul ya. Kalau indeter itu, nah itu harus dipotong. Sekian tandan dipotong. Bisa nggak diteruskan? Silahkan saja. Di pujon itu banyak petani yang dibiarkan tidak ditoping. Nah, makanya ini harus ada keunggulan produk di situ, begitu ya. Ya. Umurnya relatif lebih panjang dibandingkan dater ya kan. Kemudian yang ketiga itu memang ditanam di dataran tinggi. Khusus juga ya. Dan tidak bisa turun. Kalau yang tadi kemungkinan bisa ke tinggi, cuma ada mungkin ya perlakuan tertentu. Ada perbedaan tertentu. Tapi kalau yang tinggi ini tidak bisa ke turun bawah. Khususon. Kalau dipaksakan pun banyak masalah. Gagal pasti ya. Gagal pastinya. Bisa betul, jadi. Betul. Nah, yang khusus ini tadi Pak, boleh ditambahkan lagi. Kalau indeterminate ya. Kalau indeterminate yang tadi jadi pertumbuhannya tidak terbatas, kemudian umurnya panjang, hanya di dataran tinggi. Ukuran buahnya memang untuk segmentasi tomat buah. Tadi kita berbicara proses tomat buah, maka tomat buah ini adalah indeterminate. Oke. Ya. Jadi saya sudah mulai paham. Sudah mulai. Ya. Tapi pelan-pelan loh Pak ya. Siap. Jangan langsung saya digencer gitu. Ibaratnya saya murid itu agak lambat Pak. Jadi pelan-pelan. Atau saya terlalu cepat. Terlalu pinter. Tidak. Oke Pak Jarwar. Satu lagi Pak. Ya boleh. Semi determinate ini belum. Oh yang semi ya. Seminya. Jangan sampai ketinggalan nih. Tadi determinate, indeterminate, dan semi determinate. Apa ini semi determinate? Ini sebenarnya karakternya dater. Karakternya dater. Artinya tidak perlu saya sampaikan lagi. Karakter dater itu apa? Terbatas dan lain sebagainya. Tetapi pertumbuhannya itu ikut indeter tinggi, Pak. Ini bedanya. Kalau dater itu kan pendek. Ya, kalau semi dater ini tinggi, tapi karakternya dater. Berarti tidak perlu apa? Tidak perlu topping. Topping, betul. Iya. Begitu. Biarkan saja kan. Iya. Khawatirnya kalau petani salah kaprah, salah penanganan di topping buahnya. Nggak ada. Otomatis kan begitu Pak ya? Iya, seperti itu. Pernah saya kasus tahun 2007 itu saya ke Magelang itu ada semacam kekeliruan untuk informasi ke petani. Mungkin beda persepsi ya, persepsinya yang salah. Jadi nanam semi dater, kemudian infonya indeter. Jadi ada proses pewiwilan, Pak. Betul iya. Jadi selain proses tadi yang terbatas itu memang kalau dater kan tidak boleh diwiwil tuh karena buahnya dari cabang ke cabang. Betul, ya dari cabang. Kalau indeter itu kan harus ada pewiwilan. Ya. Cabang itu cabang lateral harus dibuang. Kalau enggak nanti vegetatifnya terlalu banyak. Ya. Sehingga buah tidak bisa besar. Ya, nggak bisa maksimal lah ya. Tidak bisa maksimal gitu. Yang terjadi adalah nanam semi dater, perlakuannya in. Buahnya tidak ada. Iya. Sedikit. Salah kan ya. Akhirnya, karena kan dataran tinggi. Betul. Persepsinya kemungkinan karena ini dataran tinggi, dia pikirnya indeterminate itu tadi. Makanya ditopeng lah. Padahal menurut semi dater. Informasi dari Pak Janwar itu masuknya ke determinate itu tadi. Harus dibiarkan saja. Betul. Ini Pak, hal-hal yang semacam ini, informasi yang semacam ini memang perlu sekali Pak kita mengedukasi kepada khususnya petani tomat lah, agar mereka itu tidak salah dalam cara berbudidaya. Nah itu betul, kekeliruan berdampak terhadap hasil yang hasil juga bisa juga malah gagal total kan. Nah, ini perlunya ilmu yang seperti itu dipahami. Jadi kalau bahasa sekarang itu cuannya nggak dapat. Nggak dapat, iya kan. Ngejar itu kan karena apa-apa petani itu kan sekarang UUD Pak, ujung-ujungnya duit. Oh, ujung duit. Tapi kalau di depannya sudah salah dulu, pengertian persepsinya salah, seperti kasusnya tadi. Iya. Pak Jarwo sama kembali berarti Pak, bukan duit lagi, ujung-ujung derita. Iya, urutannya derita. Derita yang didapat itu bisa juga Pak Jarwo. Oke. Itu tadi berarti yang macam-macam buah, kemudian istilah-istilah, determinate, indeterminate, semi dan lain sebagainya, Pak. Kalau lokasi tanam sekarang Pak yang saya tanyakan, karena kan kemungkinan kan tadi sudah disinggung dataran rendah, ada mungkin menengah, barangkali dataran tinggi. Nah, ini secara umum Pak, saya bilang secara umum, itu semua jenis tomat itu apa bisa ditanam di semua dataran, atau memang dataran rendah itu tomatnya tipe ini, rendah sedang begini, menengah begini, tinggi begini, atau bagaimana? Baik.
khawatir saya tadi seperti yang info tadi, tomatnya harusnya dataran tinggi, ditanamlah di sini. rendah, betul. Mereka kan secara pertumbuhan kan kurang maksimal juga karena tidak menemukan habitat yang pas. Betul. Monggo diceritakan, Pak. Siap. Iya. Jadi begini, setiap daerah ketinggian tertentu itu memiliki apa namanya kekhususan Iya. terkait dengan tomat jenis apa Betul. yang harus ditanam dengan tipe pertumbuhan apa. Nah, ini Ya, harus iya, kan betul, tadi ilmunya sudah saya sampaikan. Oke, ya, jenis dan tipe pertumbuhan. Betul, ya. Nah, dua ini saling terpaut. Nah, kalau kita berbicara dataran rendah, berarti apa yang harus kita tanam? Jenis tomat processing, tipenya adalah tomat sayur, pertumbuhannya determinate. Selesai. Kalau dataran rendah, Rendah, ya. Jadi tomatnya tomat Processing, jenisnya tomat sayur, tipe pertumbuhannya determinate. Nah, itu nggak dataran boleh rendah. salah dulu. Tidak boleh salah. Iya. Itu Dataran rendah kan ya. Dataran rendah ini ya. Makanya Betul. kita ungkap satu persatu, Pak. Siap. Biar nanti nggak campur aduk ini, Pak. Siap. Karena bisa ke semua lini kan istilahnya, masuk ke semua lini. Takutnya nanti itu apa yang bukan ditanam itu bukan yang processing, tapi yang konsumsi. Ya, fresh market. Fresh market. Nah, itu kan salah Keliru, lagi. ya. Itu yang determinate. Ya. Atau dataran rendah itu yang relatif ke determinate. Sekarang kayak kalau yang menengah, Pak. Yang menengah, kalau kita berbicara dataran menengah, ya, itu kita bisa tanam tomat processing juga. Bisa juga ya. Tapi tipe sayur yang pertumbuhannya semi determinate. Oh, yang semi. Semi. Karena apa yang semi deter itu cenderung ukuran buah meskipun sama-sama tomat sayur lebih besar, Pak, dibandingkan dengan yang deter. dataran rendah. Seperti itu. Oke. Ya, jadi Berarti hampir sama. Hampir sama. Cuma bedanya yang semi itu bukan yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan deter. ya, jadi habitatnya yang Habitatnya pas. yang pas. Ya. Sekarang kalau yang tinggi, Pak, dataran Kalau tinggi. yang indeter, yang dataran tinggi itu jelas. Nah, ini ada dua kalau indeter. Tomat fresh market masuk, Bisa juga. bisa juga. Tomat processing Masuk juga. Tomat sayur masuk nggak? Masuk. Masuk. Tomat buah masuk. Tapi Mau tipe pertumbuhan deter masuk. Tipe pertumbuhan indeter masuk. Jadi memang untuk indeterminate ini semua jenis tomat Tipe apapun. dan tipe pertumbuhan tuh bisa. Karena pada dasarnya, Pak, tomat itu akan tumbuh optimal dengan range suhu itu 15 sampai dengan 25 sampai 28 derajat. Itu optimal suhu yang dibutuhkan. paling bagus-bagusnya. Paling ya. bagus-bagusnya gitu. Itu terdapat di dataran tinggi. Dataran tinggi begitu. Makanya semua jenis bisa masuk ya, Pak. Betul. Cuma gini, Pak. Ya. Walaupun semua jenis tipe tomat masuk, bisa hidup di situ katakanlah. Tapi kan belum tentu semua varietas bisa masuk, Pak. Iya. Belum tentu loh, Pak ya. Betul. Nah, Karena ini terkait dengan bagaimana adaptasinya. Wah. Meskipun dia memang di lowland begitu, tapi ketika ditarik ke atas, ini permasalahan semakin kompleks, Pak. Ini nanti kaitan dengan hama penyakit. Betul dan lain sekali. sebagainya. Makanya Iya. kalau kita ingin kerucutkan lagi, dikhususkan lagi untuk dataran tinggi itu adalah tomat processing yang tipenya tomat buah, tipenya indeterminate. Nah, karena memang habitatnya di situ begitu. Pas begitu ya. Nah, dia sudah beradaptasi dengan baik di situ, dengan kondisi lingkungan dataran tinggi tentunya kan, di mana permasalahan penyakit jauh lebih kompleks ya, dibandingkan betul. dataran rendah, Pak. Ya. Nah, seperti Betul, itu. betul. Makanya fungisida itu larinya di Yang lari tinggi-tinggi tinggi, pasti Pak. ya, karena lebih banyak kompleks itu tadi Iya, ya, karena memang seperti itu. macam-macam OPT, hama penyakit dan lain-lainnya terjadi di situ, makanya penggunaan pestisida lebih banyak Jadi gitu ya, Pak. Lembang itu pertarungan fungisida itu luar biasa iya, karena memang betul. permasalahan penyakitnya tinggi. Ya, Itu Pak karena- Tumis jadi terkait. Betul. Jadi semakin nih, Pak, semakin menarik juga setelah kesini apa yang saya dapat informasi dari Pak Januar ini. Artinya memang petani tomat tuh harus paham dulu dari awal. Betul. Mau menanam di mana, jenis ke apa, perlakuannya bagaimana, harus dipahami dulu nih, biar nggak salah kaprah. Istilahnya orang, kita lah ke negeri orang, kita cari habitat yang nyaman, yang enak untuk berkembang biak, istilahnya begitu. Betul, Pak. Jangankan tanaman kayak kita, Pak. Seperti saya lah, sudah lama di daerah dataran tinggi, Betul, ya kan? ya. Anggap aja subtropis lah. Saya pergi ke Kediri, tropis itu luar biasa gerahnya. Sama. Apalagi, Aduh. apalagi tanaman ya. Ya seperti itulah. Jadi logikanya, analoginya seperti itu. Saya juga gitu, Pak. Ini kan suara saya sudah beda, Pak. Saya kan dari panas biasanya, panas yang
wah suhunya memang di atas 37 lah, 38. Masuk ke sini begitu dingin, waduh langsung telang-telang kepala. Perlu adaptasi. Nah, kan seperti itu. berarti kan semakin tinggi itu kan semakin resikonya tinggi, kedinginan juga, hawanya juga semakin dingin. Berarti harus jaga imun kan. Nah, seperti itu ya. Berarti tanaman tomat juga seperti itu ya. Jadi kalau bicara dapatkah ditanam, dapat. Ya. Tapi bagaimana respon dia? Nah, ini yang jadi yang harus jadi perhatian. Oke. Apa bisa kita simpulkan menurut Pak Janwar itu selain itu tadi yang sudah dijelaskan itu tingkat keberhasilan itu juga ada faktor-faktor tentunya yang menghambat Pak. Ya, yang menghalangi sehingga nanti penurunan produksi bahkan bisa gagal total. Apa menurut Pak Janwar itu kalau pemilihan varietas dari pertama mau menggunakan para petani itu juga harus diwaspadai juga Pak atau gimana Pak? Betul Pak. Jadi bagaimanapun juga nomor satu itu pemilihan varietas yang harus tepat. Malah nomor satu ya Pak? Pemilihan varietas dulu. Karena apa? Karena dengan pemilihan varietas yang tepat itu sudah bisa saya katakan mungkin 50% keberhasilan. Ada ya? Ada. Oh, sudah lebih nyaman sudah kan ya? nyaman Jadi di hati. Jadi sudah nggak perlu lagi was-was. Ya. Mampu atau tidak nih, nah, seperti jadi ada kepastian panen. Ya kan? Karena Betul. Tadi yang disampaikan Pak Kumis kan Betul. udah Pak. Ya, Ujungnya betul. Setuju. Iya, benar. kan seperti itu. Berarti kan nggak boleh salah pilih varietas kan Pak? Boleh. Walaupun tadi sudah dijelaskan mau dataran rendah, menengah, tinggi dengan semi dan lain sebagainya, tetap varietas. ini yang utama ya Pak. Itu salah satu tolok ukur nanti keberhasilannya kan 50% di pemilihan varietas yang tepat itu tadi ya. Mengenai varietas Pak, saya penasarannya nih Pak Janwar ini kan salah satu pemulia tanaman tomat dari PT BC International Tbk ya. Nah, saat ini yang saya tanyakan apa sudah ada varietas tomat tanda kutip yang secara genetik Pak? Kita kan ibaratnya gawan bayi kan orang Jawa ya, itu sudah pembawaan dari sononya. Itu secara genetik apa sudah bisa mengantisipasi kondisi cuaca yang tidak menentu, serangan OPT kemudian yang layu tadi, terutama ini kan di musim hujan ini Pak. Apa sudah ada varietas-varietas yang bisa diandalkan? Tipsnya agar para petani nanti kalau misalnya corona, komodor atau omega tavi ini tips yang bagus untuk berbudidaya itu gimana supaya masing-masing ini nanti bisa menghasilkan yang optimal. Betul. Hasilnya juga maksimal, duitnya juga banyak. Siap. Ini dari ketiganya bagaimana tipsnya Pak? Ya, dari Deter sama Ideter, di sini sudah ada 3 varietas. Jadi apa saja itu Pak? Kalau kita berbicara dataran rendah sampai menengah, kita punya Komodo dan Corona.